Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu kembali dengan saya, guru yang ganteng ya, guru yang eksis, guru yang gaul, ya. Oke, ketemu dengan saya, guru kimia, yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah tatap muka, ya. Sampai hari ini hanya jarak jauh lagi kita belajar, tapi mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tetap sampai ya dan bermanfaat buat kita semua. Baik, sebelum kita mulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini atau apa yang kita berbagi hari ini, kita bagikan hari ini bermanfaat bagi kita dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mulai dengan berdoa, kita mulai. Oke, Mbak Ora selesai? Baik. Nah, di sini nih sudah ada ibu guru yang menggoda di situ cantik daripada ngeliat saya mendingan lihat powerpointnya aja deh. Oke, kita belajar kimia ya. Jadi kenapa sih harus belajar kimia? Kalian itu mungkin baru mengenal kimia di SMA sekarang. Kenapa baru sekarang mengenal? Kenapa sekarang baru belajar? Padahal di SMP hanya belajar fisika dan biologi. Menurut kalian apakah fisika biologi itu menyenangkan? Hah? Jawab pertanyaannya. Apakah fisika dan biologi itu cukup menyenangkan buat kalian? Kalau saya yakin sih memusingkan iya. Yang satu theoretical banget, hafalan, yang satu harus hitung-hitung, konsep dan lain-lain. Nah, kalau kimia bagaimana? Kimia ini dua-duanya. Ya kan? Theoretical yes, konsep yes, kemudian stoichiometry atau perhitungan oke gitu. Jadi boleh dikatakan kimia ini lebih lengkap. Dan secara positioning atau secara posisi sebetulnya kalian bingung nggak sih kimia itu di mana gitu kan? Atau kimia ini secara konsep keilmuan seberapa penting gitu ya? Kalau kalian pikir seperti itu atau berpikir seperti itu bahwa apa sih yang saya pelajari? Kenapa sih harus belajar kimia? Nah, ini dia. Belajar kimia itu adalah suatu hal yang dinyatakan sebagai eh apa ya? Boleh kalian baca situ ada love is chemistry. Jadi kalau cinta itu adalah kimia. Kimia itu kalau kalian dengar adalah love is chemistry. Love is chemistry bahwa cinta sendiri sebetulnya adalah kimia. Tanpa adanya kimia, cinta itu nggak ada. Tanpa adanya kimia, cinta itu nggak terbentuk. Bahwa kamu cuma penasaran dengan lawan jenis kamu, hanya dengan perasaan, itu salah sebetulnya. Kalian harus belajar bahwa dalam kehidupan eh, cinta sendiri sebetulnya bahwa bagaimana suatu laki-laki dan perempuan itu bisa bertemu hanya dengan seperti itu saja atau hanya dengan koneksi sebatas perasaan saja. Enggak ya, jadi ada satu senyawa yang berpengaruh sekali sebetulnya. Itu pernah dengar mungkin yang namanya feromon. Nah, di situ satu feromon sendiri ini hanya bisa diidentifikasi oleh satu pasangan. Dan itu unik sekali. Dan boleh dikatakan disitulah peranan kimia. Nah, jauh sebelum ke sana, sebetulnya kimia sendiri sudah sangat berperan di abad-abad sebelum sekitar abad ke 16 sendiri bahwa peranan kimia sendiri boleh dikatakan cukup intens. Di situ dikatakan bahwa kimia itu dalam bahasa Arab yaitu alkimia itu sendiri adalah artinya adalah perubahan wujud, ya kan? Jadi dikatakan di sini hmm, dulu ahli kimia itu dikatakan sebagai ahli sihir. Kenapa dikatakan ahli sihir? Bahwa penyihir itu sendiri bisa merubah satu bentuk ke bentuk yang lain, bentuk materi satu materi ke materi yang lain. Jadi fokus satu kimia atau fokus materi kimia sendiri adalah eh, materinya, gitu. Dikatakan adalah materinya. Kenapa bisa materi ya? Nah, jadi kalau belajar kimia itu tuntunannya adalah apakah kamu
hanya sekedar iseng atau kepo, tapi ini lebih bagus sih sebetulnya iseng atau kepo, jadi penasaran. Kamu bisa gali sendiri perasaan atau pola pikir kamu, atau hanya sekedar pengen lulus ujian aja, ya udahlah hafalin aja lah, nggak tanpa harus memahami dan lain-lain gitu kan. Atau memang punya cita-cita yang jadi ahli kimia, ya kan? Bukan seperti saya, lebih baik lagi ya. Nah, kalau kalian belajar kimia, sebenarnya ada satu yang harus kalian jadikan dasar, mindset ya, boleh dikatakan mindset. Apa itu? Nah, setting pemikiran kalian, di otak kalian kalau belajar kimia itu cuma satu, yaitu bagaimana kalian melihat suatu materi. Nah, kita bedah materi. Jadi kamu harus belajar materi ini, kamu lihat apa sih isinya kan gitu. Apa sih komposisinya? Apa sih komponen-komponennya gitu kan. Kemudian strukturnya apa saja. Jadi itu beda ya. Komponen, struktur, kemudian apa namanya? Penyusunnya, kemudian sifatnya. Nah, ini kamu harus tahu sebelum kalian meneliti gitu. Jadi kamu lihat nih, oh misalkan gini, kamu lihat air. Air sendiri kalau kalau kalian kenal, wow air sih senyawanya kayak gimana? Tulisannya apa gitu kan? Senyawa air itu apa? H2O. Kalian tahu itu ya? H2O, dihidrogen oksida monoksida. Nah, kalian tahu H2O itu berasal dari hidrogen dan oksigen. Terbentuklah air. Jadi, gas hidrogen dan gas oksigen, dua-duanya gas dengan komposisi tersendiri masing-masing. Kalau namanya hidrogen gas itu H2, oksigen gas itu O2. Sama-sama dari sepasang atom hidrogen dan sepasang atom oksigen. Ketika mereka menyatu pakai perbandingan, komposisinya berbeda lagi, berubah, itu mereka berubah menjadi materi yang berbeda. Dan sifatnya juga berbeda dari awalnya. Awalnya gas, dua-duanya gas, berubah menjadi air, cair, ya kan, atau H2O. Nah, ini harus kamu biasakan untuk berpikir demikian kalau kamu belajar kimia. Jadi tingkatannya, bahwa kalau misalkan dikatakan di sini biologi, kamu belajar biologi tingkatannya paling rendah adalah sel. Ya kan? Di dalam sel sendiri kamu harus belajar lagi. Ada apa di dalam sel? Ada komponen-komponen sel. Apa itu? Ada inti sel lagi. Nah, di dalam inti sel itu ada apa lagi? Ada kromosom. Nah, kromosom itu apa yang menyusun? Kimia. Ada basa nitrogen, ada gula pentosa, ya kan? Ada ikatan hidrogen di situ. Beda basa nitrogen, beda susunan nitrogen, komponen basanya sendiri itu akan memiliki sifat-sifat yang berbeda satu dengan yang lain. Sama halnya kamu ada ayah, ada ibu, ya kan? Dua yang berbeda melahirkan kamu yang berbeda juga sendiri. Tapi tidak semuanya berbeda, ada sifat-sifat yang awalnya juga sama bisa diturunkan. Nah, kembali lagi, jadi kalau secara positioning kimia sendiri sebetulnya ini lebih lengkap sebetulnya. Bahkan boleh dikatakan ilmu yang gabungan ilmu biologi ada, fisika ada, bahkan kimia sendiri secara karakteristik ini berbeda dengan yang lain. Kalau fisika kamu belajar apa? Paling kecil siapa tingkatannya? Atom, tapi cara fisik aja. Kamu belajar energinya aja, belajar pergerakannya saja, belajar kinetikanya saja, tanpa memperhatikan bagaimana komponen penyusunnya, ya kan? Misalkan kamu belajar atom, paling enggak nanti kamu belajar gerak atau jarak antara dua atom, ada gaya tariknya, ya kan? Itu paling kecil, paling sederhana yang bisa dilihat. Nah, kalau kimia bagaimana gitu? Kimia itu belajar dari penyusun sampai detail strukturnya itu sendiri kamu harus pelajari. Pusing ya? Ribet gitu. Buat saya sih amazing. Kenapa? Dari hal yang terkecil yang nggak bisa kita lihat sampai hal yang terbesar, sampai kita bisa lihat yang besar, universe, alam semesta, itu semuanya penyusunnya dari kimia. Jadi bisa kalian bayangkan bahwa eh, itu luar biasa. Dan kita nggak perlu jauh-jauh bahwa sebenarnya kimia sendiri adalah
Tadi saya katakan eh, ilmu yang merekayasa, sihir kan. Nah, boleh dikatakan kalau rekayasa berarti kamu punya resep sendiri. Kamu bikin teh yang enak bagaimana, kamu bikin kopi yang enak bagaimana, kamu bikin martabak yang enak tuh bagaimana, bikin indomie yang enak satu dengan yang lain juga nggak sama, meskipun resepnya ada. Dan itu dikatakan kenapa harus kita punya resep, supaya kita bisa membentuk materi yang berbeda. Seperti saya katakan tadi di awal, hidrogen dan oksigen, resepnya beda, hasilnya beda. Maksudnya Pak, loh, kalau H2 dengan O, dengan dua hidrogen dengan satu oksigen menyatu dengan sempurna, itu menghasilkan air H2O. Tapi kalau misalkan saya paksakan hidrogen tetap H2, oksigen tetap O2, jadi H2O2 itu jadi senyawa peroksida, hidrogen peroksida yang sifatnya lebih reaktif daripada air. Sama halnya di sini, coba kita lihat. Ada produk-produk seperti tinta, kertas, plastik, sampo, sabun, obat, minyak, air, baju, kosmetik, pupuk, dan lain-lain. Ini sebetulnya ada di sekitar kalian, ada dalam tubuh kalian sendiri gitu ya. Jadi boleh dikatakan rekayasa materi yang diterapkan di ilmu kimia ini bisa menjadikan eh, satu konsep pemikiran bahwa kamu harus mengenal kimia itu dari situ. Ya, dalam tubuh kalian, misalkan apa ya yang paling sederhana? Kamu makan nasi. Nasi adalah karbohidrat. Dalam di mulut ada enzim. Enzim juga kimia. Ya kan, karbohidrat kimia. Kimia ketemu kimia bereaksi jadi hal yang lain, glukosa. Glukosa dicerna, diserap oleh tubuh jadi gula darah, glikogen, berbeda lagi dengan glukosa yang tadi di awal. Jadi energi, dia ubah jadi ATP, dia ubah ADP dan sebagainya macamnya. Turun ke genetik, ya kan? Jadi DNA, RNA, ya. Jadilah kalian, bapak, ibu kalian. Jadi semuanya materi yang ada di jagat raya ini adalah komponennya adalah kimia. Nah, tinggal kalian bisa mensyukuri atau enggak. Jadi kalau kalian bisa memahami kimia, bersyukur, wah itu luar biasa. Jadi kalian tahu bahwa kimia itu amazing gitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini ada, ya, tadi pertanyaan ada nggak? Apa yang dipelajari di kimia? Jadi kamu harus belajar tentang bedah materi, ya. Jadi kalau bedah materi apa itu strukturnya, komponennya, penyusunnya, kemudian komposisinya, kemudian sifat-sifatnya, itu harus kalian bedah di situ. Seperti tadi yang saya analogikan hidrogen peroksida dan hidrogen atau hidrogen oksida seperti air dan hidrogen peroksida. Atau dikatakan sebagai kimia ini sebagai mak comblangnya, misalkan. Lalu cocok, kalau kalian cocok satu dengan yang lain, itu bisa menjadi senyawa yang baru. Iya dong. Harus ada kecocokan, harus ada eh apa ya? Chemistry-nya. Nah, baru bisa menjadikan dua senyawa beda menjadi satu senyawa baru yang sifatnya berbeda dari yang lain. Itu ada chemistry-nya di situ. Jadi analoginya demikian ya. Sama kayak garam. Kamu kenal garam sebagai NaCl, ada natrium dan klorida. Na-nya kalau misalkan boleh ditarik ke belakang, dia dari NaOH. Cl-nya berasal dari HCl. Jadi Na dengan Cl bisa cocok ketemu di mana? Di air, ya kan? Kok bisa gitu ya? Gitu ya. Dihidrolisis jadi NaCl, Na+ dan Cl-. Ada garam NaCl. Peranannya ada senyawa lain di situ untuk membentuk suatu senyawa yang baru. Sama, berarti artinya dia ada mak comblang ya kan gitu. Nah, di sini ada yang kita pelajari dari kimia. Apa yang kita pelajari? Nah, ini sebenarnya kamu lihat, ini analogi saja bahwa di situ ada satu struktur tuh, materi misalkan ada yang putih, ada yang kuning, biru, merah ya. Itu kalau saya bedah ya, kalau saya bedah itu ada struktur-struktur dasarnya. Mungkin cuma 2 struktur atau 3 struktur, ya kan? Tapi tidak sesederhana itu. Tadi saya katakan bahwa bisa nggak kamu merubah air menjadi suatu senyawa yang lain? Bisa, ya kan? Bisa nggak kamu merubah hidrogen dan oksigen? Bisa, berubah jadi air, senyawa yang berbeda, kan gitu. Pak, apalagi kak? Contohnya apalagi? Boleh nggak saya kasih contoh seperti ini? Nah,
Nah, where does it come from? Nah, jadi berasal dari mana? Kalian lihat di sini ada senyawa propana dan butana di dalamnya. Sifatnya apa? Liquid gas, cair gitu ya. Ketika diberikan sedikit energi, nah ini dia, jadi api yang sifatnya berubah berbeda dari yang lain. Komponen api, di situ ada karbon dioksida. Jadi kalau ini kan hidrokarbon, pembakaran hidrokarbon, kalian pernah belajar fotosintesis, ya kan? Terbentuk dari karbon dioksida dan hidrogen, air dan karbon dioksida di fotosintesis berubah menjadi glukosa C6H12O6. Sama halnya dengan ini. Nah, oke, ini adalah propana butana di sini. Masih dia wujudnya gas sebetulnya tapi dibuat cair. Tapi ketika kita berikan satu energi, dia berubah. Berubah jadi karbon dioksida dan uap air. Hilang semuanya. Oke? Jadi kamu harus belajar juga tentang dinamika. Nah, apa sih dinamika? Ya tadi perubahannya. Aku mau merubah nih, misalkan saya mau berubah jadi tukang sihir, saya mau membentuk satu senyawa baru, boleh itu yang dilakukan semua eh, ahli-ahli kimia terdahulu, bahwa semua unsur mereka mendalami suatu senyawa, mereka bedah, mereka kelompokkan unsur-unsurnya jadi satu senyawa baru, atau mereka kelompokkan unsur-unsur tersebut untuk digolongkan. Nanti kita akan belajar sistem periodik atau golongan dan unsur-unsur yang ada di apa namanya jagat raya ini. Bahkan sampai kamu pernah kenal yang namanya adamantium, kemudian ada juga einsteinium juga sudah terbaru ya, kemudian ada senyawa-senyawa apalah gitu ya, kalau kalian terlalu banyak nonton film yang saintifik gitu. Nah, kalian bisa mencari dinamikanya atau mencari perubahannya, mempelajari perubahannya dari struktur awal atau dari materi-materi pembentuknya. Atau yang lagi ngetren sekarang deh, jangan jauh-jauh, kamu tahu COVID-19 itu kan virus itu bisa dikatakan makhluk hidup, bisa juga dikatakan bukan makhluk hidup. Biologi lesson 1. Jadi virus ini kapan dikatakan sebagai makhluk hidup? Ketika dia bisa berkembang biak atau bisa melaksanakan eh, perubahan organisme gitu ya. Kapan dikatakan bukan makhluk hidup? Ketika dia dibekukan, mengkristal, dan ketika dicairkan lagi dia bisa hidup. Itu non makhluk hidup. Nah, komponen utama dari virus sendiri sebenarnya adalah RNA dan DNA. Nah, ini ya kunci utama yang dijadikan para ahli sampai sekarang untuk mencari vaksin. Kenapa belum ketemu, Pak? Sulit ya? Vaksin itu nggak sederhana seperti itu. Ketika kamu tahu komponen dasar penyusunnya, RNA-nya atau DNA dari RNA, terutama RNA dari virus itu sendiri, kamu harus analisis bloknya di mana nih biar dia nggak bisa berkembang. Blocking untuk rantai apa namanya ribosonukleidnya ini di mana nih, harus kita blok supaya dia nggak bisa masuk dalam tubuh kita lagi berkembang gitu ya. Dan situ peranan dari biokimiawan atau ahli biokimia untuk mencari vaksin. Jadi banyak hal gitu, kimia ini di ruang lingkupnya luas sekali dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan ada di sekitar kita, ada di tubuh kita, ada di setiap yang benda-benda yang kalian sentuh, bahkan dalam tubuh kalian juga ada gitu. Kalian tahu bahwa hemoglobin tahu ya, itu sel darah merah, itu ada inti, kalau strukturnya itu kalian baca-baca nanti ada inti struktur dari hemoglobin itu ada Fe, zat besi. Makanya kalau anemia, kekurangan darah, kekurangan zat besi, dikatakan gitu analoginya, karena memang inti dari hemoglobin, ligan dari hemoglobin, inti logamnya adalah zat besi. Tapi kalian perhatikan lagi struktur yang sama, hampir sama, itu ada di klorofil. Klorofil itu zat hijau daun, fungsinya juga sama dengan hemoglobin, yaitu mentransportasi fungsi zat makanan dalam tubuh tanaman gitu ya, kalau untuk klorofil. Terus bedanya adalah tadi di intinya, kalau si darah kita itu ada fungsi dari Fe, tapi kalau si klorofil itu magnesium yang dipakai di situ. Subhanallah, jadi itu Allah menciptakan hal seperti itu ya. Tuhan menciptakan hal seperti itu. Baik. Nah, yang berbeda dengan yang lain adalah
bahwa ini kompleksitas kimia itu cukup tinggi. Jadi belajar struktur, belajar materi, struktur, dinamika atau perubahan, dan energetikanya. Nah, ini dia ada kata kuncinya di sini. Ada kata kunci yang berbeda bahwa kalau mungkin tadi contohnya ini harus butuh energi kan untuk berubah. Sama, ya kan? Ujuk-ujuk ada nggak besi berkarat tanpa ada energi yang mempengaruhinya? Atau mungkin nggak kamu bisa bergerak tubuh, ya kan, tanpa mengubah mengolah makanan tanpa ada energi yang merubahnya? Tidak ya. Jadi tetap kita belajar aspek fisikanya ada di situ sebetulnya. Nah itu dia, makanya kimia ini lengkap, boleh dikatakan seperti itu ya. Jadi ini inti pembelajaran kita. Nah, oke, selanjutnya ini dia nih, ada di sini. Nah, ini buat bahan renungan aja sih sebetulnya. Buat renungan sendiri aja, pikirkan pakai coba pikir masing-masing. Kalau kalian pernah lihat nggak tuh? Plastik ya. Plastik ini jenis bidang industrinya kimianya adalah polimer. Jadi boleh dikatakan kimia ini banyak sekali bidangnya. Bisa bidang industri kimia, polimer, industri rumah tangga, kemudian farmasi, food and beverage, ya, kemudian ada lagi kimia, biokimia, kemudian untuk apa namanya, vaksin dan lain-lain, ya. Ada juga kimia analitik, kimia fisik, banyak ya pokoknya, ya. Atau bisa juga radiokimia tuh, pelajari radioaktif ya. Nah, di sini kamu lihat bahwa polietilena atau etena yang terpolimerisasi itu mempunyai rantai panjang. Kalian nggak bisa lihat kan bahwa cuma lihat oh plastik bentuknya seperti itu, elastis, bening, ada yang bening, ada yang berwarna, ya kan. Kalian nggak berpikir bahwa itu merupakan serat sintesis, campuran, komposit. Nah itu tuh awalnya dari situ. Tapi di sini punya kandungan yang bermanfaat dan juga punya dampak yang buruk ya. Sama dengan sabun. Nah, ini dia nih. N-astearat kayak gimana strukturnya? Itu tuh. Ada tuh. Kalau dibilir, waduh, ribet amat ya, gitu ya. Fungsinya buat apa? Sabun surfaktan. Apa tuh surfaktan? Dia bisa menyatukan komponen non-polar dengan polar. Kotoran yang melekat di tubuh kalian tuh sifatnya adalah non polar karena dia menyatu dengan lemak, minyak tubuh, ya kan. Sedangkan air fungsinya kalau kalian mandi untuk membersihkan. Bisa nggak minyak lemak tubuh itu nyatu sama air? Nggak akan bisa, nggak akan terangkat tanpa adanya sabun. Itulah makanya fungsinya si sabun situ. Tapi kalau kebanyakan sabun, apa dampaknya buat lingkungan? Itu ada eutrofikasi atau polutan air, deterjen dan seterusnya. Jadi tidak semuanya punya dampak yang positif ya. Baik. Bentar ya. Nah, ini dia. Jadi sebetulnya ada satu konsep kimia yang harus kalian kuasai juga, bahwa semua merujuk suatu konsep saintifik berpikir, karena kita bidangnya pengetahuan alam, IPA. Apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh? Langkah-langkah kimia itu ada itu sebelah kanan. Langkah-langkah ilmiah apa saja? Yang pertama adalah bagaimana kita memahami, mencari, menemukan satu masalah, kemudian kita observasi, kita teliti, kita cari informasi, gali informasi, kemudian kita merumuskan hipotesis. Oh iya ya, kira-kira tadi kalau misalkan NaCl misalkan, NaCl dari NaOH sifatnya basah, kalian tahu ya di SMP gitu ya. HCl sifatnya asam, kalau saya campur apakah mereka berantem? Apakah mereka sifatnya netral? Kan gitu. Ternyata memang kita punya hipotesis, oh mungkin saja netral, kan sama-sama asam kuat sama basa kuat. Ya, kita uji coba, kita kumpulkan data dari berbagai macam data. Oh ternyata dari informasi ini ada, oh ternyata NaCl sifatnya netral. Buktinya apa? Eksperimen aja. Kita uji dengan kata lakmus, kita uji dengan indikator pH. Apa benar NaCl itu sifatnya netral? Kita lihat di situ ada NaOH, ada HCl. Kita celupkan indikator, kita masukkan indikator. Oh, yang satu sifatnya basah, merubah lakmus merah jadi biru. Oh, yang satu sifatnya asam, tetap merah misalkan, atau biru jadi merah. Yo, ternyata masukin si NaCl, ternyata hasilnya, loh kok merah tetap merah, biru tetap biru. Itu udah salah satu langkah metode ilmiah yang kalian lakukan sehari-hari gitu. Atau bisa juga kalian apa ya,
contoh sederhana. Bisa nggak sih ini kalau misalkan sekarang apa ya? Eh, Contoh sederhananya boleh dikatakan, oh kalau saya makan yang biasanya porsinya 100 gram, terus saya tambah 200 gram, kira-kira jadinya gimana ya? Apakah ngantuk, apakah tambah bertenaga, atau bagaimana? Itu salah satu konsep metode ilmiah yang bisa kamu terapkan. Carilah permasalahan-permasalahan dan selalu berpikir secara ilmiah. Nah, ini mengacu pada tujuan yang utama, yaitu critical concept by the data. Jadi kalian nggak asal ngomong, ya, nggak akan bicara tentang sesuatu itu tanpa data. Fungsi dari metode ilmiah sendiri sebetulnya adalah untuk merumuskan teori yang sudah ada, hipotesis yang sudah ada, untuk merumuskan kesimpulan, satu kesimpulan. Oh benar ya, ternyata tadi kita udah coba bahwa NaCl itu sifatnya netral. Dari asam kuat sama basa kuat ternyata bisa membentuk senyawa yang baru yang sifatnya netral. By the data, apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu uji, hipotesis kebenarannya, dan lain-lain. Oke, ini sekilas tentang metode ilmiah ya. Baik, berikutnya adalah oke. Nah, pernah lihat ya, ini sampo, deterjen, sabun, pasta gigi. Ini nggak jauh dari kehidupan kalian. Bahkan di belakang saya ini ada kursi, baju, ini headset, ya kan, rambut kalian. Semua ini bahan kimia, men. Semua ini bahan kimia. Kulit kamu, coba kamu kalau kamu tarik begini elastis. Oh, elastis nih kayak plastik. Ya, emang gitu sama penyusunnya. Hampir sama komponen penyusunnya. Nah, coba aja kalau kamu nggak percaya kalau badan kamu jadi kimia, kamu bakar, dia jadi arang, ya kan? Jadi semua komponen tubuh kamu itu hidrokarbon. Kamu makannya karbon, kamu makannya hidrogen, kamu makannya oksigen atau hidrokarbon, ya kan? Karbohidrat, lemak, protein, semuanya adalah hidrokarbon. Ya jadinya kayak seperti kamu itu sendiri atau sebagai saya ini. Kalau dibakar gampang, jadinya dibakar jadi arang, oksigennya, karbon dioksidanya menguap di udara, uap airnya juga menguap di udara. Nah, ini contoh-contoh identifikasi. Coba kalian lihat ada gambar, ada kosmetik, obat-obatan. Ini semuanya bahan kimia. Wow. Bikin lapar makanan, cuka, susu, garam, mentega, ya, pupuk. Nah, ini yang lagi energi terbaru dan terbarukan, ya kan? Ada apa namanya, bahan bakar, baik gas, cair, atau biogas, biomasa, ya. Ada juga plastik ini. Plastik ternyata ada komponen satu, dua, recycling pernah lihat simbol-simbol seperti itu nggak? Nanti kamu pelajari di sini ada apa namanya keterangannya. Nah, apa saja bidang kimia, keilmuan kimia, banyak banyak sekali. Chemistry, ya, harus coba. Kalau kimia itu harus mencoba, nggak bisa enggak, karena itu dekat dengan kalian banget gitu di kehidupan sehari-hari. Tuh lihat, ada kimia analisis, kimia lingkungan, bidang-bidangnya ya. Ada biokimia, ada organik, kemudian ada anorganik, ada elektrokimia. Kalau kalian mau jago elektroplating, yang jago juga otomotif, oh nih bisa di galvanizing nih, oh nih bisa anti karat nih, oh bisa di chrome nih, di chrome biar cakep gitu ya. Saya kalau bisa, badan saya chrome nih. Kalau kamu bisa jadi alat elektrokimia itu kaya banget ya. Saya punya teman yang kaya banget di situ. Kemudian ada farmasi, jago ya, obat-obatan, kemudian kimia fisik, mempelajari aspek-aspek fisika kimia, kemudian ada juga fotokimia, ini kamu belajar tentang fotosintesis atau aspek-aspek kimia yang dipengaruhi oleh cahaya ya, terutama cahaya matahari. Ada pangan, food, radiokimia, ya banyak sekali nih. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Sebenarnya masih ada sih materi-materi tentang kimia, yaitu tentang keselamatan kerja, keselamatan kesehatan kerja, tapi ini nanti saja ya. Di materi berikutnya saya bagi dua, pertemuan yang kedua nanti. Nah, untuk yang pertama ini tolong kalau ada pertanyaan silahkan japri ke saya atau lewat email di andiputra26.ap@gmail.com, boleh, atau via WhatsApp di 08 111 3526 28. Nah, ini ada tugas buat kalian. Tugas nih, oke. Tugasnya
buatlah sebuah laporan portofolio tentang produk kimia. Ini tugas. Kumpulinnya minggu depan aja ya, tanggal 30 Juli 2020. Jadi buatlah laporan portofolio tentang produk-produk kimia yang digunakan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Jadi kalian catat nama dan gambarnya. Terserah kalian mau bikin dalam bentuk apa, saya mau kalian kreatif. Itu dikerjakan dalam bentuk soft file kreatif. Mau bikin PDF, mau bikin PowerPoint, mau bikin apa, kumpulin aja. Ya, mau bikin foto dan segala macam ya, kalau mau jago fotografi. Kemudian kegunaannya apa dalam kehidupan. Kemudian senyawa penyusunnya apa yang dalam produk tersebut tadi, terutama zat aktifnya. Ya, kayak tadi contohnya sabun, itu zat aktifnya adalah natrium stearat. Atau misalkan apa yang organik lah, misalkan Pak kalau cabai apa sih, atau bawang lah, bawang itu ada TCC dan irgasan. TCC irgasan triklosan itu senyawa zat aktifnya, dia buat antibakterial dan manfaat yang bisa diperoleh dari senyawa tersebut, serta dampak negatifnya buat tubuh juga ada atau tidak. Maka kalian cari, buat laporan portofolio, tapi harus berdasarkan konsep tadi, metode ilmiah ya, mulai dari suatu masalah, observasi dan seterusnya sampai kamu bisa membuktikan suatu hipotesis bahwa oh ternyata itu ya, ternyata senyawa ini berbahaya, oh ternyata senyawa ini ada, oh ternyata senyawa ini penyusun yang ini aktif sebagai ini, bahwa ini harus digunakan buat ini, tidak boleh digunakan buat ini. Jadi kamu harus punya satu kesimpulan ke sana. Jadi ditunggu untuk tanggal 30 Julinya. Jangan lupa, jangan sampai tidak mengumpulkan. Krusial, PJJ bukan berarti kalian nggak belajar. PJJ bukan berarti kalian tidak aktif. Tetap aktif. Saya cukup mengerti, paham bahwa ini akan sulit, enakan ketemu ya langsung tatap muka. Tapi ya bagaimanapun pembelajaran harus tetap berlangsung. Kalian harus dewasa. Kalian harus belajar lebih jauh lagi bahwa di SMA ini tidak lagi seperti di SMP dan SD, tidak tiap sekali harus dicekokin, disuapin. Kalian belajar untuk mandiri. Karena nanti di gerbang berikutnya di universitas itu terserah Anda. Inilah gerbang yang kalian buka untuk masa depan kalian sendiri. Mau jadi apa kalian ya dari sini. Oke, itu saja dari saya. Sekian dari saya. Sampai jumpa bertemu di pertemuan berikutnya. Salam kimia, love is chemistry. Bye.